Jadi kasus ini viral lagi gitu. Sebelumnya aku sendiri sudah paham mengenai kasus ini di bulan Maret tahun 2020. Wow, oke. Jadi sudah cukup lama sebenarnya ya kan. Oke. Gitu. Nah, predator itu intensinya pada saat masuk ke dating apps adalah mencari perempuan yang mudah untuk mendekati. Jadi itu pembedanya dengan kita yang berintensi untuk bertemu teman baru misalnya. Halo Smart Viewers, berjumpa lagi bersama saya Yuda Batara tentunya di program Perspektif. Dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan cukup kita harus sangat-sangat aware tentang topik ini, khususnya para perempuan di Indonesia, karena kita akan membahas tentang banyaknya kasus kekerasan seksual atau kekerasan bentuk lainnya yang terjadi terhadap perempuan. Dan sekarang kita sudah bersama seorang narasumber yang bernama Kak Poppy Erdi Harjo, dan beliau merupakan seorang advertising profesional. Dia juga penggiat isu perempuan dan menjadi seorang penggagas support group Pentas Indonesia yang merupakan perempuan tanpa stigma. Nah, seperti apa obrolan kita dan perbincangan kita, langsung aja kita mulai bersama Kak Poppy. Halo Kak Poppy, apa kabar? Hai, kabar baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Kak, ini lagi WFH ya? Lagi di rumah aja nih kan pastinya? Iya, udah mau setahun aku WFA. Ampun deh. Gimana nih menjalani hari-hari ini selama pandemi ini, khususnya apalagi kita yang nggak bisa kemana-mana dan disuruh di rumah aja gitu? Aku tuh sebenarnya justru tambah sibuk selama pandemi. Unfortunately, makin banyak kasus kekerasan seksual selama pandemi. Wow. Jadi tambah sibuk selama pandemi ya, gitu. Bukan malah yang ngapain ya di rumah gitu. Malah jadi makin banyak deh. Makanya it's menyedihkan sebenarnya. Karena WFH malah justru lebih banyak gitu. Apalagi kalau ada kasus gitu masuk, ada pengen orang yang ngobrol gitu kan agak sulit ya, karena kalau misalnya ketemu langsung, ngobrol langsung kayaknya lebih enak kan, Kak? Benar. Itu sebabnya salah satu yang challenging di masa pandemi ini, dan sebagai seorang pendamping gitu ya, aku kan mendampingi kasus kekerasan seksual bersama teman-teman di jaringan gitu. Jaringan kita tuh namanya Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual. Oke. Jadi kita memang bergerak sama-sama. Kalau kalian tahu ada tagar gerak bersama di Instagram gitu ya, kita memang gerak sama-sama untuk bantu kasus-kasus kekerasan seksual. Karena unfortunately selama masa pandemi ini jumlahnya makin banyak. Dan lembaga-lembaga yang memang biasa mengurus pendampingan itu udah pasti overwhelmed. Jadi Komnas Perempuan saja sudah ngasih tahu kalau kasus KDRT naik sampai 700%. Berarti kan luar biasa banyaknya gitu ya. Dari LBH Apik pun kayaknya udah lambaikan tangan ke kamera gitu, udah nyerah karena banyak banget kasus yang masuk ke mereka. Jadi kita berusaha untuk gerak sama-sama untuk bantu mereka juga gitu. Oke. Nah Kak, tadi aku kan sempat nyinggung nih, Pentas Indonesia ini Perempuan Tanpa Stigma. Ini boleh dijelasin nggak ini sebenarnya apa gitu? Nah, pentas sendiri sebenarnya berawal dari dulu aku sempat masuk ke satu komunitas yang khusus untuk single mom. Okay. Karena aku sendiri adalah single mom. Setelah itu pada saat aku mulai masuk ke komunitas ini, aku melihat kalau ada kebutuhan untuk perempuan-perempuan bukan hanya single mom untuk didengarkan. Selama ini gitu ya, kita selalu ngomong perempuan use your voice gitu ya kesannya ya. Padahal sebenarnya kalau menurut aku bukannya perempuan itu nggak punya suara, tapi pada nggak ada yang mau dengar. Gitu, orang-orang tuh pada nggak mau dengar gitu. Bukannya kita nggak punya suara. Itu sebabnya kita berusaha untuk bekerja kolektif. Kalau misalnya suaranya satu kan mungkin tidak terdengar. Tapi pada saat ada 10, 20, 30, lama-lama orang akan mulai mendengar. Satu hal yang paling common, yang paling umum yang kita dapetin pada saat ada perempuan curhat tentang apapun ya, tentang aspek apapun dalam kehidupan mereka, relationship, pekerjaan, apapun, adalah omongan dari luar yang mempengaruhi mereka. Contoh, lu kan perempuan, ngapain sih kerja sampai gitu banget gitu, nanti juga lu kawin, hal-hal yang seperti itu yang akhirnya membuat perempuan jadi meragukan diri mereka sendiri. Kenapa kita bilang perempuan tanpa stigma?
kita melawan stigma dengan berdaya adalah dengan membuat diri kitanya bulletproof. Oke. Ibaratnya nih aku selalu ngomong, kita punya tangan kan cuma 2, nggak akan cukup untuk nutupin mulut semua orang, tapi Setuju. cukup untuk tutup telinga kita sendiri. Jadi we make ourselves bulletproof dengan itu penguatan. Jadi kita bikin support group, kita kuatkan, kita ingetin nih orang-orang ini, perempuan-perempuan ini, you have that power over your own life. Kamu punya kuasa loh atas hidupmu sendiri, atas dirimu sendiri. Itu. Oke. Nah, buat penonton-penonton kita nih, semua viewers di rumah nih, boleh nih ikutin lah sosial medianya Pentas Indonesia, atau juga mau ngadu di situ juga bisa kan sebenarnya, Kak? Bisa. Aku tuh tiap hari juga di DM-ku gitu ya, DM personalku juga banyak banget yang curhat gitu. Tiap hari tuh ada yang, Kak aku minta solusi gitu. Namun yang memang kita lakukan, nah biasanya kalau perempuan curhat itu mereka langsung minta solusi, padahal sebenarnya solusinya ada di mereka. Oke. Jadi kita tidak akan memberikan solusi, kita akan mendampingi supaya mereka bisa menentukan solusi yang terbaik buat mereka sendiri. Oke, masuk akal. Oke, menarik sekali. Setuju. Jadi kalau ada teman curhat jangan kasih solusi. Sebenarnya solusinya ada di dia gitu ya, Kak? Berusaha untuk pahami dulu where he's coming from, misalnya ketakutannya dia apa, ininya dia apa, dan kemudian tanya ke dia, oke, apa yang bisa kamu lakukan akan itu gitu. Karena dalam hidup kan cuma ada 3 pertanyaannya. Where are you now? Where do you want to go? How to get there? Asik. Plus kamu sebagai teman atau sebagai pendamping adalah mendampingi dia to get there. Jadi bukan membawa dia untuk sampai ke tujuan gitu. Itu yang perlu dipahami teman-teman gitu. Oke. Nah, Kak Popi, sebelum kita masuk ke topik nih, aku pengen ngasih tahu sebenarnya aku kalau membahas tentang perempuan ini gitu, aku itu sebenarnya rada takut gitu. Takutnya ada kata-kataku yang ofensif gitu kan. Karena kan banyak hal kalau sorry to say gitu, no offense, bahwasanya banyak pria yang menganggap bahwasanya perempuan itu hanya sebatas objek gitu. Nah, sebenarnya orang-orang seperti Kak Popi sebagai penggiat isu perempuan gitu, dan juga menjadi banyak LBH dan lain sebagainya, itu sebenarnya apa sih yang pengen disuarakan supaya banyak orang atau banyak pria-pria di luar sana nih nggak memandang wanita itu hanya sebatas objek gitu? Kalau kita sih sebenarnya bukan itu dulu deh gitu, tapi kita mau mereka paham dulu kalau this isn't about you. Ini bukan tentang laki-laki. Ini bukan tentang kami melawan kalian. Ini adalah tentang kami berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian sudah dapatkan selama ini. Dari segi kesempatan, dari segi apa. Jadi bukan tentang kita pengen sama kuatnya. Selama ini kan sering banget gitu ya. Wah, feminis sana lagi angkat galon gitu ya. Gitu. Jadi selalu dikait-kaitin sama kekuatan secara fisik dan lain sebagainya. Padahal kalau kami perempuan, kami mah carinya yang bottom load dispensernya supaya kami nggak harus angkat dispenser. That's being smart as women, right? Gitu. Namun apa ya? Kalau buatku sendiri, pemikiran laki-laki tentang perempuan adalah objek dan lain sebagainya itu sebenarnya bukan dari mereka sendiri. Kenapa? Kalau kamu bisa belajar tentang perempuan menjadi objek, kamu juga bisa belajar untuk menjadikan perempuan sebagai rekanan yang setara. You have to learn that thing, right? Kalian lahir kan nggak mungkin langsung jadi seksis. Masa kalian lahir langsung jadi seksis? Kalian dibentuk menjadi seperti itu karena budaya di Indonesia, budaya patriarki di Indonesia itu masih kental banget. Dan thank you ya tadi kamu bilang aku sebagai laki-laki nih aku takut nih Kak kalau misalnya nanti mengucapkan hal yang ofensif dan lain sebagainya. Justru aku kemarin sempat bilang sama Trisna, it's okay kalau kalian mau menggunakan kata atau kalimat yang mungkin terkesan ofensif. Nanti aku akan berikan contohnya. Jangan gunakan kata yang seperti ini karena ini berarti begini-begitu, sehingga kalian juga bisa belajar. Kalau misalnya kalian berhati-hati malah justru kalian mungkin nggak bisa belajar. Tapi dengan kalian memahami kenapa aku lebih prefer kata perempuan dibanding wanita, atau misalnya kayak gitu-gitu gitu ya, kalian jadi lebih paham, oh this is where you coming from. Jadi nggak ngomongin kayak semua feminis kayak pemarah gitu. Ngomongin ini marah, dikit-dikit ngomongin ini ngegas gitu, padahal enggak juga gitu. Kita mungkin karena kalau teman-teman di jaringan gitu ya, mungkin karena kita berusaha untuk terus-terusan kan. Kalau di Indonesia itu pemahaman mengenai bagaimana perempuan dan kesetaraan gender itu masih levelnya seperti karena aku seorang ibu ya, levelnya masih kayak balita deh.
Jadi Oke. balita itu kalau misalnya kita ajarin, kalau misalnya kamu ngajarin adik kamu atau keponakan kamu gitu, biasanya kamu lakukan apa? Pengulangan kan? Betul. Ulang lagi, ulang terus, ulang lagi, ulang terus, ulang lagi, ulang terus sampai nempel di kepalanya. Setuju. Jadi kalau kita juga seperti itu gitu. Yang kita lakukan adalah kita ulang lagi, ulang terus. Kadang-kadang sebagai manusia belaka gitu ya, gregetan juga. Kayaknya kita udah ngejelasin ini udah berkali-kali, lu masih ngomong hal yang sama sehingga ngegasnya keluar lah gitu ya. Which manusiawi juga kalau menurut aku gitu. Oke. Semua viewers jangan beranjak terlebih dahulu karena sesaat lagi kami akan kembali. Jadi tetaplah bersama kami di Perspektif.